Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali bersama saya, Vina Dwi Rizkyananda. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Vina Dwi Rizkyananda, saya dari D3 Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan mengenai gastritis. Ini saya mengambil kepada Nona L dengan inisial Nona L. Nah, untuk inisialnya adalah Nona L, umurnya 23 tahun, jenis kelamin perempuan, agamanya Islam, pendidikan S1, pekerjaan sebagai guru, golongan darah A, inisial informan Tuan S, hubungan keluarga adalah ayah pasiennya, umurnya 46, alamatnya Perumsuri Asri Wonorejo, pekerjaannya wirausaha. Untuk keluhan saat ini, klien mengatakan nyeri pada perut bagian kiri, bagian ulu hati, dan mual muntah. Untuk PQRST-nya, P-nya, pain, pasien merasa nyeri saat bergerak. Q, quality, nyeri seperti teriris. R, nyeri di ulu hati, skala nyerinya adalah 5, dan time, itu nyeri hilang timbul. Dan untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan dari pagi, perut bagian ulu hati merasa sangat sakit, seperti perih dan ditusuk-tusuk. Untuk berdiri saja, pasien mengatakan susah. Pasien mengatakan bahwa 3 hari kemarin makan pedas dan makannya tidak teratur. Dan pasien mengatakan sudah mengidap emah dari SMA dan merasa mual dan ketika makan makanannya keluar atau muntah. Tidak mau minum air putih karena terasa pahit. Dan riwayat penyakit masa lalunya, pasien mengatakan pernah masuk rumah sakit karena infeksi lambung. Dan riwayat penyakit keluarga tidak ada penyakit dari keluarga. Selanjutnya adalah pola fungsi kesehatan, pola persepsi dan tata laksanaannya. Untuk yang saat sakit, persepsi klien atau keluarga terhadap konsep sehat sakit, klien mengatakan akan menjaga pola makannya. Dan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menjadi gaya hidup klien atau keluarga untuk mempertahankan kondisi sehat, itu klien mengatakan untuk mempertahankan kesehatannya, pasien memilih banyak istirahat dan makan makanan yang halus. Untuk miskonsepsi tentang sehat sakit, pasien mengatakan tidak ada miskonsepsi tentang sehat sakit. Untuk pola nutrisi dan metaboliknya, pada saat sakit, frekuensi makan dan minum, pasien mengatakan nafsu makan menurun dan terasa masih kenyang. Dan jenis makanannya nasi sedikit halus dan ayam dan sayur. Untuk minumnya adalah air putih. Porsi makannya setengah porsi piring, minumnya sekitar 7-8 gelas sehari. Untuk total konsumsi makanan sehari 3 kali, dan total konsumsi minum kurang lebih 1,5 liter. Dan keluhan saat makan dan minum, itu pasien merasa kenyang, kadang mual kalau makannya itu dipaksa. Setelah eliminasi pada saat sakit, frekuensi BAK-nya 6-7 kali sehari, pancarannya satu arah, jumlahnya kurang lebih 1.200 mili, bau amoniak dan warnanya bening. Pada saat setelah BAK-nya lega, total produksi urin kurang lebih 1.200 mili, frekuensi BAB-nya 1 kali sehari, konsistensinya padat, dan bau amoniak dan warna sedikit coklat. Untuk waktu dan jumlah jam tidur, itu klien mengatakan tidur siang sekitar 3-4 jam, dan waktu dan jumlah jam tidur malam, klien mengatakan lebih banyak tidur karena sakit, dan mengatakan tidurnya main HP, gangguan tidurnya tidak ada, dan perasaan sangat bangun segar. Pola aktivitas dan kebersihan diri, mobilitasnya istirahat, tidur, makan, dan main HP. Jenis aktivitas di waktu senggang itu bermain, mandinya itu 1 kali sehari, berpakaian dan berhias mandiri, toileting, makan, minum, tingkat ketergantungan tidak ada. Untuk pola pengetahuan dan persepsi sensori, saat sakit, pasien sadar dan mampu berbicara dengan jelas, status mental dan orientasi, status mental pasien baik,
Penglihatannya, pasien mempunyai silinder kanan 0,5 dan kiri 0,8, pendengarannya tidak ada gangguan, penciumannya tidak ada gangguan, pengecapan merasa lidahnya pahit, dan perabaan tidak ada gangguan raba. Pola hubungan interpersonal dan peran, hubungan klien dengan anggota keluarga, hubungan keluarga dengan klien baik, hubungan masyarakat dengan baik, hubungan masyarakat baik, hubungan klien dengan perawat baik, dan komunikasi verbal, dan pasien menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk pola konsep diri, gambaran dirinya tampak segar dan bersih, ideal dirinya bagus, harga diri pasien baik dan tidak terganggu, peran dirinya sebagai keluarga baik, identitas diri, pasien mengatakan sebagai anak pertama dan kakak bagi adik-adiknya. Untuk pertama kali menarche umur sekitar SMP kelas 2 dan menstruasinya itu teratur, keluhan saat menstruasi ada seperti disminor tetapi jarang, dan pasien belum menikah. Untuk pola penanggulangan stres atau mekanisme coping yang biasa digunakan klien saat menghadapi masalah, konflik atau stres atau kecemasan, pasien mengatakan sedikit cemas, dan pengambilan keputusan dibantu oleh orang tua, dan tidak ada perubahan dalam 6 bulan terakhir. Pada pola tata nilai dan kepercayaan, nilai khusus keluarga memberi nilai khusus pada pasien melakukan ibadah, dan pasien mengatakan pengetahuan tentang praktik ibadah selama sakit. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umumnya pasien terlihat segar, penampilan pasien baik, klien sedikit meringis saat mau bergerak pada saat sakit dan memegangi perut sebelah kirinya. Tanda-tanda vital, suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius normal, denyut nadinya 88 kali per menit normal, tekanan darah 100/80 kurang, dan respirasi 20 kali per menit normal, dan TB atau BB-nya 155, BB-nya 55 kg. Untuk pemeriksaan fisiknya dari kepala dan leher, untuk kepala tidak ada benjolan dan massa, rambut tampak bersih dan panjang, berwarna hitam dan sedikit rontok. Untuk wajah tidak terdapat odema pada wajah. Untuk mata palpebra normal, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ipterik, reaksi kornea terhadap cahaya baik, reaksi pupil terhadap cahaya baik, fungsi otot mata kuat, TIO normal, visus tidak ada gangguan penglihatan. Dan pada hidung simetris, tidak ada sumbatan pada jalan nafas, tidak terdapat sekresi sputum, tidak ada perubahan suara nafas saat bernafas. Untuk telinga, inspeksinya simetris, mai terlihat dan tidak ada sekret, dan pada palpasi tidak ada nyeri tekan dan tulang mastoid, tidak ada odema luka pada mulut dan bibir pecah-pecah, giginya ada gigi berlubang geraham sebelah kiri. Untuk faring tidak ada pembekakan dan sumbatan, tonsil tidak bengkak. Untuk leher tidak ada sumbatan pengisian kapiler, tidak ada benjolan abnormal, tidak ada pembesaran kelenjaran tiroid. Untuk pemeriksaan dokumen atau kulit atau kuku, warna kulit kuning, tidak ada edema di area kulit, dan palpasi CRT kurang dari 2 detik, perubahan akral tidak ada, turgor kulit elastis, dan tidak ada nyeri tekan. Pemeriksaan payudara dan ketiak, payudara simetris, tidak ada bekas operasi dan normal, ketiak bersih dan tidak ada kelainan. Untuk pemeriksaan paru, inspeksi dada simetris, tidak ada tarikan dinding dada berlebih, bunyinya sonor, tidak terdengar adanya suara tambahan, dan pergerakan dinding dada tidak berlebih. Untuk palpasi, vokal premitus terabat dengan seimbang, suara perkusi sonor, batas paru hepar, ICS kelima. Auskultasi vokal fremitus, tidak terdapat suara nafas tambahan, dan suara tambahan ronki, wheezing atau rolls, tidak terdengar suara nafas tambahan juga. Untuk pemeriksaan jantung, inspeksi ictus cordis tidak tampak, dan palpasi berada di tempat yang tepat, dan heart rate 88 kali per menit. Untuk perkusi, batas atas pada ICS ketiga linea parasternal kanan sampai dengan ICS 7 linea parasternal kiri, dan batas kanan ICS 3 sampai 5 pada linea parasternal kanan, dan batas kiri ICS ketiga linea parasternal kiri sampai dengan ICS 5 linea aksiliaris anterior kiri, dan batas bawah ICS kelima
linea parasternal kanan sampai dengan ruang ICS kelima linea aksiliaris anterior kiri. Untuk auskultasinya tunggal, pemeriksaan abdomen bentuknya simetris, bayangan vena tidak terdapat bayangan vena, tidak ada menjalan atau massa pada otot, peristaltik ususnya 20 kali per menit, dan terdapat bunyi murmur di aorta, arteri iliaca, dan arteri femoralis. Suara perfusi abdomen, hipertimpani, dan perfusi ginjal tidak terdapat pilonefritis. Pada palpasi, tanda nyeri terdapat nyeri tekan pada perut bagian kiri, dan tidak terdapat massa. Kulit segar tidak hidrasi, terdapat bunyi pekak pada inferior anterior kanan dan kostai kanan, terdapat timpani di sebelah kiri pada area gaster dan pada flexura linealis. Pada pemeriksaan kelamin dan daerah sekitarnya, pemeriksaan genitalia, terlihat genitalia bersih, tidak ada pendarahan, tidak ada perubahan warna, warna labia minor merah segar, tidak ada sekret. Dan pemeriksaan anus tidak ada hemoroid dan bersih, tidak ada kelainan. Untuk pemeriksaan muskuloskeletal, tidak ada perubahan bentuk tulang, palpasi tidak ada atrofi, nyeri tekan, dan krepitasi. Untuk edemenya tidak ada, dan tentang gerak bebas, kekuatan otot 5555. Pemeriksaan neurologi, orientasi 4, memori 5, bicara 6. Nervus 1 tidak ada gangguan bau, nervus 2 dapat melihat dengan jelas, 3 refleks pupil baik, 4 bola mata bergerak dengan bebas, 5 refleks berkedip baik, 6 dapat melirik ke kanan dan ke kiri, 7 motorik sensoris simetris, 8 pendengaran normal, 9 menelan baik, 10 berbicara jelas, 11 menelan baik, 12 dapat menggerakkan kepala. Untuk diagnosa medisnya adalah gastritis, analisa data. Yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan kayak nyeri pada perut bagian kiri bagian ulu hati, P-nya pasien merasa nyeri saat bergerak, Q nyeri seperti teriris, R nyeri ulu hati, S skala nyeri 5, time nyeri hilang timbul. Dan DO, data objektif, pasien tampak meringis saat bergerak ketika sakitnya timbul, dan tekanan darahnya 100/80 mmHg, nadinya 88, RR 20, dan suhu 36,5. Untuk penyebabnya, ada agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, leukemia, dan neoplasma. Masalahnya mengambil nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Untuk diagnosa yang kedua adalah yang pertama DS, pasien mengatakan merasa mual dan ketika makan makanannya keluar atau muntah, pasien mengatakan tidak mau minum air putih karena terasa pahit, dan DO-nya pasien terlihat lemas, pasien terlihat bibirnya kering dan lidah berwarna putih. Untuk penyebabnya kehilangan cairan aktif, masalahnya hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Diagnosanya ada 2, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung, dan 2, hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Untuk intervensi keperawatannya, saya mengambil dari SIKI, SIKI, dan SLKI. Itu diagnosa pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Setelah tujuan dan kriteria hasilnya, itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri akut berkurang dengan kriteria hasil, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, dan kesulitan tidur menurun. Untuk rencana keperawatannya, itu mengambil manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, dan monitor efek samping penggunaan analgetik. Untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, seperti latihan nafas dalam, dan kontrol lingkungan yang memperberatnya
rasa nyeri. Fasilitasi istirahat dan tidur, mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dan pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, dan kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Untuk diagnosa kedua, hipovolemi, berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, dengan rencana keperawatannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharap volume cairan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, kekuatan nadi meningkat, turgor kulit meningkat, output urin meningkat, dyspnea menurun, edema perifer menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, dan membran mukosa membaik. Untuk rencana keperawatan mengambil manajemen hipovolemi, observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemi, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, dan lemah. Dan monitor intake dan output cairan. Terapeutiknya, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modif Trendelenburg, dan berikan asupan cairan oral. Untuk edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Untuk kolaborasi pemberian cairan intravena isotons, misalnya NaCl atau RL, kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%, dan kolaborasi pemberian cairan lainnya. Untuk implementasi, pada diagnosa pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung, mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, yaitu P, pasien merasa nyeri saat bergerak, Q, nyeri seperti teriris, R, nyeri ulu hati, S, skala nyeri 5, dan T, nyeri hilang timbul. Mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, memfasilitasi istirahat dan tidur, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, dan menjelaskan strategi meredakan nyeri, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, yang pertama implementasinya memeriksa tanda dan gejala hipovolemi, setelah itu memonitor intake dan output cairan, menghitung kebutuhan cairan, memberikan posisi modif Trendelenburg, dan memberikan asupan cairan oral, menganjurkan memperbanyak asupan cairan oral, dan menganjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Dan untuk catatan perkembangannya, subjektifnya, pasien mengatakan nyeri pada perut bagian ulu hati, O-nya tekanan darah 100/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, RR 20, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Skala nyerinya, P, pasien merasa nyeri saat bergerak, Q, nyeri seperti teriris, R, nyeri ulu hati, dan S, skala nyeri 5, dan T, nyeri hilang timbul. Untuk A, keadaan umum cukup baik, dan P, planning lanjutkan intervensi. Untuk yang kedua, yang pasien mengatakan mual dan muntah ketika mau makan, dan tekanan darahnya sama, PPV-nya sama, dan A-nya keadaan umum cukup baik, dan P, lanjutkan intervensi. Untuk evaluasi keperawatannya, pada diagnosa yang pertama, pasien mengatakan nyeri pada perut bagian ulu hati sudah sedikit jarang muncul dan mendingan. Tekanan darahnya 100/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Hanya keadaan umum cukup baik, dan P, lanjutkan intervensi. Hipovolemi
pasien untuk yang diagnosa kedua, pasien mengatakan mual dan muntah ketika mau makan sudah berkurang, kini bisa makan sedikit demi sedikit. Tekanan darahnya 100/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. A. Keadaan umum cukup baik dan B. Lanjutkan intervensi. Sekian asuhan keperawatan saya mengenai gastritis. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.